Oke. Soalnya biasanya memanage beginian itu nggak gampang. Kenapa? Karena ini gue kasih lihat ya, contoh content plan. Ya nggak apa-apa, ini mungkin nanti teman-teman juga biar tahu kira-kira seperti apa sih bikin konten itu segampang apa, maksudnya sesusah apa sih sebenarnya. Ini contoh konten plan sosial medianya company gue, yaitu namanya Ideasi. Kayak tadi di sini ya, Ideasi, kalau mau lihat ideasi.id atau kan ideasi.id. Jadi ini back end, kita ngomong di belakang yang lu lihat di posting itu apa sih gitu. Jadi ini salah satu contoh, misalnya kayak ini ada konten plan Januari misalnya. Senin 3 Januari, platformnya apa? YouTube. Title-nya paket rahasia menjadi suami creator di tahun 2022. Nah, terus dia punya ini apa misalnya? Ini captionnya, terus ada Google Drive tuh, jadi nanti filenya download di postingnya di mana. Terus misalnya hari kedua, hari Selasa, platformnya TikTok sama Instagram. Part 1, tentukan niche dari paket rahasia ini. Nah, jadi ini sebenarnya adalah kalau gue bilang istilahnya best practice. Best practice tuh maksudnya idealnya kalau teman-teman mau serius jadi content creator, bikin ginian. Tujuannya apa? Karena konten itu lebih parah daripada kerja. Artinya lu harus mikir buat setiap hari. Lu nggak bisa ada hari libur, Sabtu Minggu harus ada konten juga gitu. Kalau misalnya lu benar-benar pengen serius di dunia konten. Nah, makanya lu butuh perencanaan, planning. Makanya kita bikin namanya content plan. Okay. Tapi kalau misalnya mau yang paling simple, sebenarnya nanti akan gua ajarin juga caranya. Ini kalau misalnya teman-teman buat konten di pribadi, atau misalnya nanti mau bantuin Kire sama Desa buat di Remaja Bapak PI ya, karena katanya sedang hiring mereka. Dibutuhkan tenaga kerja ya. Oh, dibutuhkan tuh. Jadi teman-teman ada di sini bantuin ya, supaya akunnya juga ada yang manage lagi ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke bentar, gue kasih lihat ini dulu. Ini salah satu contoh yang kita manage. Ini salah satu klien. Sebenarnya kita happy-nya banyakan marketingnya, tapi ini salah satu klien kita di Ideasi. Itu dia jualan online, tapi dia ngasih pelajaran cara kalau teman-teman nih mau mulai jualan online seperti apa. Nah, kontennya makanya isinya kayak gini, posisi Shopee video, terus kayak Tokopedia, segala macam ya. Nah, followernya dia 58.000 ya, nggak gede banget, cuman lumayan. Kalau influencer sendiri kan mungkin teman-teman yang kerja di agency kan tahu ya, ada level-levelnya yang mega, mikro, apalah gitu ya, pokoknya ada level influencer. Nah, sekarang kita mau belajar gimana sih ngebangun sosial media kita tuh, terutama kalau di sini requestnya tadi Instagram platformnya ya. Meskipun kalau misalnya teman-teman mau nanya tentang TikTok atau YouTube, itu juga, karena emang kita juga ngerjain TikTok dan YouTube. Bahkan kita juga ngerjain buat Shopee video dan
video buat di Tokopedia juga di halaman produk. Nah, halaman pertama, apa itu konten? Jadi kan dari sangat, soalnya gini, gue sekarang kalau nanya anak-anak SMA deh, cita-citanya apa ya? Konten kreator kan? Kalau dulu ngomongnya YouTuber kan, sekarang udah mulai ngerti konten kreator kan. Nah, sebenarnya apa sih konten? Coba Boy, apa konten Boy menurut lo? Tema yang dibahas dalam suatu media. Tema yang dibahas dalam suatu media. Bagus. Jadi ada kata tema, ada kata media nih. Lu udah kerja di bidang ginian? Udah berapa lama? Oh belum. Abisnya bagus nih penjelasan. Jadi ada tema, ada media ya. Jadi media ini benar banget. Konten itu tidak peduli formatnya apa. Mungkin teman-teman kalau bayangin konten creator tuh di video begini-begini gitu ya. Sebenarnya nggak selalu. Karena konten itu bisa nggak kalau gue bilang teman-teman nulis nih, tulisan teman-teman itu konten? Bisa kan? Berarti konten nggak harus begitu. Kalau teman-teman hobinya nulis, ya nulis aja. Jatuhnya ntar di postingnya di mana? Bisa jadi blog, bisa juga jadi di Medium, atau sekarang teman-teman perhatiin captionnya Instagram udah panjang-panjang. Pernah lihat nggak? Caption Instagram yang udah kayak cerpen. Ada yang baca nggak? Ada. Menurut data yang gue dapat, tulisan caption itu biarpun panjang orang baca. Meskipun memang lu mesti beberapa karakter pertamanya itu clickbait. Ngerti clickbait gak? Clickbait tuh kayak misalnya gini, nggak usah jauh-jauh deh. Gue kasih judul, jadi gini caranya supaya tidak kehabisan di konten. Coba kalau gue judulnya nggak gini, gue cuma tulis cara bikin ide konten. Mana yang lebih menarik? Iya kan? Nah ini sebenarnya yang dimaksud dengan clickbait. Intinya sama, cuman bagaimana lo bisa bikin penasaran, ya. Jadi kalau teman-teman suka nulis, teman-teman itu biasanya bisa bikin kontennya itu sebagai seorang copywriter. Nah, copywriter itu penting juga. Tidak melulu yang bikin video lebih penting daripada yang nulis. Karena video itu dimulai dari tulisan, makanya ada skrip, ya. Jadi teman-teman nggak harus jago depan kamera. Kalau teman-teman jago nulis, banyak kok. Siapa ya penulis yang sini ada yang suka baca novel gitu? Angkat tangan coba. Suka baca novel? Oke. Pengarang favorit siapa? Hah? Aureli? Nggak denger dulu? Terelie. Oh itu genrenya apa? Romance? Oh enggak. Misteri? Oh, iya. Bahkan ya teman-teman ya, Raditya Dika itu gede bukan karena video. Raditya gede gara-gara tulisan. Jadi teman-teman kalaupun nggak pede atau emang nggak mau gitu muncul depan kamera, nggak usah, nulis aja. Karena tulisan pun adalah sebuah konten. Jadi teman-teman ketika menulis tetap dibilang content creator, ya. Ya ini tadi ini adalah format konten yang video, makanya dia mostly postingnya platformnya YouTube, ya. Konten video dan videonya pun long format. Meskipun YouTube sekarang udah ada YouTube Shorts ya, yang video-video pendeknya. Cuman YouTube itu dikenal orang sebagai platform dengan konten video yang long format. Makanya kalau teman-teman ada video yang sekiranya panjang nih ya, kayak gue nih bacot di kamera nih kan panjang nih, bisa sejam mungkin ya atau berapa. Nah itu pasti postingnya di YouTube. Gak mungkin gue post di TikTok, gak ada yang nonton langsung di skip.
Ya, jadi apa itu konten? Konten itu tema yang dibawakan di berbagai media. Berarti teman-teman harus nyari temanya juga nih. Hari ini kita bakal belajar bikin temanya. Bawa kertas sama alat tulis semua? Ya, jadi siapin sekarang ya, karena gue bakal banyak aktivitas ya untuk coret-coret nih buat teman-teman. Sebenarnya apa sih tujuannya konten gitu ya? Kenapa konten ada di dunia ini? Ya, konten itu ada di dunia ini cuman untuk 4 tujuan aja sebenarnya. Yang pertama untuk hiburan, edukasi, inspirasi, sama untuk meyakinkan. Meyakinkan ini sebenarnya bahasa halus dari jualan ya. Jadi misalnya nih handphone. Gua mau bikin konten untuk meyakinkan orang supaya beli ini apa sih? iPhone XS Max misalnya. Meyakinkan untuk orang beli ini. Nah, untuk orang mau beli ini, untuk diyakinkan, misalnya gue kasih misalnya apa sih bedanya dia sama handphone lain? 5 hal yang bikin kamu misalnya 5 hal yang kamu harus ketahui tentang iPhone XS Max misalnya. Terus gue bikin 1, kalau dibanting dia balik lagi gitu, misalnya. Nah itu kan adalah sebuah konten untuk meyakinkan teman-teman beli. Ntar di akhir gue ngomong, jangan lupa cek di deskripsi link untuk Shopee-nya misalnya. Ya, jadi konten itu juga bisa untuk meyakinkan. Selain dia untuk hiburan, kalau hiburan banyak lah. Siapa yang suka nonton USS Speed? Gak tahu ya? Kadang, ada yang suka. Biasanya lebih gede. Kalau yang kecil-kecil nih, aduh siapa ya? Kalau hiburan coba deh, contoh. Nauli hiburan kalau sosmed akunnya apa? Yang Nauli lihat? TikTok si botak TikTok atau siapa ya? Yang lo follow? Satu aja. Nggak ada ya? Nggak, maksudnya FYP doang ya? Yang lo liatin ya? Oke. Iya, jadi kalau hiburan itu gampangnya stand up comedy deh. Jadi siapa yang suka nonton stand up comedy? Dulu ya stand up comedy. Tahu Zarang Putih? Oh iya, si yang bercanda jaksel ya. Oh iya, siapa yang nggak tahu Citayam Fashion Week? Oh, tahu semua ya. Oh, nggak tahu. Tapi ikutan. Oh, enggak. Iya. Nah, maksud gua Citayam Fashion Week tentu dia tidak mengedukasi ya. Tujuannya bukan edukasi. Juga bukan untuk meyakinkan lu semua untuk beli pakaian outfitnya gitu ya. Tapi itu hiburan ya. Dan ternyata menginspirasi untuk sebagian orang datang ke situ untuk ikutan gitu ya. Jadi sebelum teman-teman bikin konten, teman-teman tentuin dulu konten ini gue mau sebagai apa nih? Hiburan kah, edukasi, inspirasi, atau buat meyakinkan? Bisa nggak 4-4-nya dalam satu konten? Bisa. Dan itu yang ideal sebenarnya. Bagaimana lo bisa berada di yang tengah-tengah itu? Memang kalau di gereja nih yang meyakinkan nggak terlalu banyak ya. Karena kan nggak mungkin kan, misalnya tadi kuis Alkitab terus ya,
Terus ini pintar Alkitab ya, beli course-nya di bawah ini gitu. Terus ada linknya gitu ke pembelian course, kan nggak mungkin ya di gereja kayak gitu ya. Jadi biasanya hiburan, edukasi sama inspirasi ya. Nah itu penting banget untuk teman-teman mulai dari situ sebelum bikin konten ya. Terus kita berikutnya, kontennya untuk siapa nih? Kalau udah ketemu kita mau bikin hiburan, kita mau bikin inspirasi atau kita mau bikin edukasi, buat siapa ini konten? Kenapa gue bilang ini penting? Karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Yang melihat sosial media kan dari anak SD, ya nggak tahu ya kalau yang di bawah SD udah dikasih handphone sama orang tuanya ya, sampai ya nggak tahu lah sampai umur 60 mungkin nih. Gue soalnya ngeliat gue punya nenek udah mau 80 ya, kerjaannya tiap hari nge-share video YouTube di WhatsApp gitu ya. Mungkin pernah ya di grup keluarga gitu ada nge-share video YouTube ya. Berarti kan anak konten itu yang konsumsi dari bocah sampai nenek-nenek gitu, sangat lebar ya. Makanya teman-teman penting untuk menentukan sebelum bikin konten itu buat siapa. Jadi kita ngomongnya cara membaginya, klasifikasinya itu grup umur. Kenapa gue bilang grup umur? Kan mungkin teman-teman sering dengar milenial, Gen Z, boomer, terus di atas boomer apa ya, gue nggak tahu. Pokoknya ada lah age group, grup umur ya. Terus juga teman-teman bagi berdasarkan jenis kelamin gitu ya. Kalau cowok sama cewek biasanya punya preferensi konten yang berbeda tentunya. Kayak misalnya outfit deh, maksudnya kan ada konten creator yang emang gini deh. Siapa di sini cowok-cowok ya yang suka ngeliatin tutorial makeup? Nggak ada kan? Nah itu makanya Islami. Tapi kalau ada juga nggak apa-apa sih. Maksudnya mungkin kerjaannya itu kan makeup kan. Ya siapa sih, James apa sih yang konten creator US? Ya James Charles, siapa yang ngomong tuh? Keren. Keren loh. Iya James Charles tuh ya. Nah jadi ini jenis kelamin penting nih ketika teman-teman nentuin ya. Habis itu ada lokasi. Nah lokasi ini maksudnya kayak kalau Indonesia mungkin gue ngomongnya urban sama rural. Urban itu perkotaan, rural itu mungkin pedesaan gitu ya. Jangan salah. Ternyata jadi gue dapat data ya. Gue selama ini menyangka bahwa orang-orang kayak gue itu mayoritas yang nonton YouTube. Ternyata tidak. Justru orang-orang di desa itu lebih banyak jumlah penonton YouTube dari sana. Makanya teman-teman kalau perhatiin, koplo, dangdut, itu view-nya jutaan, bener gak? Kenapa bisa kayak gitu? Soalnya gue nggak nonton. Kenapa bisa view-nya banyak? Ternyata guanya yang salah. Banyakan justru penonton YouTube itu dari daerah rural, desa. Jadi apakah teman-teman bisa jadi content creator kalau nyanyi dangdut? Bisa banget. Hampir gue dapat klien penyanyi dangdut, kamu gak jadi. Oh, ntar gue jadi ngerti nih. Nah, intinya lokasi, terakhir minat nih. Meskipun banyak variabel ya, kalau teman-teman mau bikin konten gak cuma 4 ini, tapi ini big 4 besar. Jadi kalau teman-teman udah cakup semua ini, teman-teman akan dapat profil orang yang bakal nonton kontennya teman-teman. Minat, contoh tadi cowok sendiri tinggal di Jakarta, terus umurnya misalnya milenial gitu ya, dia pasti minatnya beda ya, punya minat yang beda-beda. Ada yang misalnya secara preferensi musik, ada yang sukanya EDM gitu ya, ada tapi yang sukanya kayak lagu-lagu indie yang biasa bersari lah, 420 gitu-gitu ya. Meskipun mereka sama-sama cowok,
tinggal di kota di Jakarta dengan umur yang sama. Makanya minat ini penting juga. Lu mau nyerang yang mana nih? Yang minatnya sukanya apa nih? Ya, itu penting sebelum teman-teman bikin konten. Ya. Siapa nih yang nonton? Karena kesalahan banyak orang adalah mikirnya gue mau konten gue ini ditonton oleh semua orang. Nah itu pertanyaan gue gini, emang lu agama gitu? Kalau lu bukan agama jangan kayak gitu. Maksudnya bikin yang spesifik buat siapa nih? Ya. Terus, nah kita akhirnya masuk ke dagingnya. Menentukan idenya nih sekarang. Kita udah tahu tujuannya untuk menghibur, buat siapanya udah tahu, buat yang cowok umur 28 sampai 34 bla bla bla. Lalu kita harus menentukan ide yang apa nih yang cocok untuk mereka. Selalu ada 4. Ini untuk klien-klien gue pun ini buat kerjaan kepake framework ini, yaitu impian, solusi, masalah, sama ketakutan. Contoh, misalnya musik deh, kita yang gampang musik ya. Misalnya musik, gue adalah seorang musisi. Gue mau bikin konten yang menghibur dan juga mengedukasi. Untuk targetnya itu musisi, gendernya mungkin karena gue cowok, gue incernya cowok juga yang seumuran gue, lokasinya berbatangan, minatnya musik gitu. Nah, kalau gue mulai dari impian pemusik apa sih sebenarnya? Kalau gue ya, impian musisi itu adalah bisa hidup dari musik. Gue nggak perlu kerja kantoran sambil main musik cuma jadi hobi. Nah, gue bisa bikin konten untuk mencapai impian tersebut. Contoh, cara rutin mendapatkan gig setiap bulan sehingga penghasilannya stabil gitu misalnya. Nah itu kan istilahnya musisi-musisi kan punya impian yang sama gitu ya. Iya. Selama ini gue jarang gitu dapet gig tuh, jadi misalnya lu manggung atau ngafe atau gimana gitu itu gig, gue jarang nih dapet gig, tapi ini ada konten nih cara mendapatkan gig tersebut. Nah itu lu akan cocok karena lu punya impian juga untuk seperti itu. Terus juga misalnya masalah apa sih musisi, misalnya susah ngatur jadwal misalnya. Karena bagi waktu antara main musik sama kegiatan lain misalnya. Nah, itu lu bisa bikin konten, misalnya sharing cara lu untuk mengatur jadwal sebagai seorang musisi ini, supaya lu menyediakan solusi bagi teman-teman yang sesama musisi tadi. Itulah kenapa 4 hal ini jadi penting ketika lo pengen bikin konten. Ketika lo udah dapat 4 ini, maka lo nggak akan pernah namanya kehabisan ide konten lagi. Kenapa? Ya ini contoh. Ini adalah contoh brainstorming santai. Jadi target ideasi itu adalah teman-teman yang mau bikin konten. Bikin konten itu soalnya banyak yang gue tanyain kan, gitu ceritanya jadi konten kreator, pengen dapat duit dari bikin konten gitu. Akhirnya gue bikin banyak pertanyaan dari yang tadi gue jelasin ke lo. Langkah berikutnya bikin pertanyaan nih, misalnya bagaimana cara memulai YouTube bagi pemula? Apa langkah pertama yang harus dipelajari dari Adobe Photoshop? Bagaimana cara jadi content creator, skill apa yang diasah, kemampuan apa. Lalu akan tim ideasi ini akan bikin judul kontennya, dan itu kita sebut nama yang kita lakukan ini adalah content bank. Jadi konten.
kapan dijadiin videonya nggak tahu. Lupa aja dulu momennya di bank. Ya. Kalau teman-teman punya bank konten, sebenarnya ide udah bukan masalah lagi. Nanti akan muncul masalah baru, yaitu siapa yang mengerjain. Ya. Nah, tapi itu materi berikutnya nanti minggu depan kayaknya. Tapi untuk hari ini tugas teman-teman adalah bikin ya. Tadi kontennya tujuannya buat apa? Untuk siapa nih kira-kira kontennya? Gak usah detail-detail, pokoknya setidaknya teman-teman tahu siapa. Sama nanti teman-teman akan bikin pertanyaan-pertanyaan dari keempat hal tadi, yang impian, ketakutan, solusi, sama tahu. Jadi teman-teman di sini kita mau ambil tujuan kontennya yaitu inspirasi dan edukasi. Dan untuk kontennya untuk siapanya kita ambil di umur, itu yaitu Gen Z. Terus untuk idenya, minatnya kita ambil entrepreneur. Untuk impiannya kita ngambilnya berpenghasilan di usia muda. Untuk pertanyaannya, yang pertama, bagaimana mendapatkan peluang menghasilkan uang di usia muda? Terus caranya itu 5 trik judulnya 5 trik itu menghasilkan cuan. Yang kedua, bagaimana menghasilkan uang lewat media sosial? Judulnya cara cepat jadikan medsos ladang cuan. Yang ketiga, apa solusi mengatasi kantong kering? Judulnya mau kaya, ini solusinya. Judi online. Main slot sama gacha. Terus yang keempat, apa saja kebiasaan entrepreneur sukses di usia muda? Judulnya mau sukses. Simak rahasia entrepreneur ini. Yang kelima, bagaimana mengatasi minder dalam pergaulan? Judulnya, cari cuan tanpa minder dengan cara ini. Oke, halo semuanya. Jadi kalau dari kelompok gue itu kita tujuannya itu hiburan sama inspirasi. Terus untuk siapanya itu dari grup umur kita Gen Z juga. Terus lokasinya biasanya di anak-anak perkotaan sih. Jadi ini spesifikasinya untuk pelajar, mahasiswa atau mahasiswa yang lagi magang. Terus habis itu idenya itu dari lebih ke solusi sih Kak, sama impian kalau misalkan ada goals. Nah, jadi kontennya itu kan berawal dari pertanyaan. Jadi misalkan pertanyaan yang pertama. Jadi kebetulan karena gue sama Kire itu mahasiswa, jadi karena Kire maba. Jadi itu misalkan yang namanya maba kan pasti perlu persiapan gitu kan. Jadi kontennya itu misalkan a day in my life as maba. Jadi di a day in my life itu kelihatan. Jadi persiapan dia dari pagi misalkan mau berangkat kampus dia ngapain dulu, apa aja dipersiapin, sama di kampus itu kegiatan sebagai maba itu apa aja. Terus kalau misalkan mahasiswa sambil magang itu juga bikin a day in my life as student and an intern gitu. Jadi kelihatan kesehariannya dia sebagai mahasiswa sekaligus anak magang. Kelihatan juga caranya dia membagi waktu antara kuliah sama kerja. Terus misalkan lagi itu dapat inspirasi dari Kire, dia itu kan kuliah di UI. Nah, terus kita mau bikin konten namanya mahasiswa itu kan perlu makan yang enak tapi murah. Jadi kita bikin konten kamu harus tahu ini tempat makan enak dan murah di sekitar UI. Nah, terus karena si Grace ini kan masih pelajar, tapi dia itu suka menulis, suka gambar, suka pokoknya journaling gitu deh. Nah, jadi kita mau si Grace ini mau mengenalkan alat-alat tulis yang sekiranya bisa bermanfaat. Jadi gini, ada alat tulis yang bisa kamu pakai seumur hidup. Jadi Grace itu punya alat tulis yang kayak nggak habis-habis gitu loh. Nanti itu kan bisa dikontenin kayak gitu. Sama, si Kira itu kan kemarin SBMPTN ya kan, UTBK. Nah itu kan pasti persiapannya ada caranya dia untuk belajar gitu kan. Nah biasanya jadi kendala itu adalah teknik belajar. Jadi di sini kenalin teknik Pomodoro supaya belajarmu jadi efisien kayak gitu. Jadi Kira itu Pomodoro apa? Kira? Ya itulah pokoknya ya. Kalau Pomodoro itu perumahan. Tapi
Iya, Agung Podomoro Land ya. Oke, Komodoro ya, diralat teman-teman. Terus sama apa lagi ya? Oh ya, sama tips persiapannya anak-anak kelas 12 supaya UTBK-nya lancar. Jadi kayak jangan sampai nyesel. Ini 5 tips persiapan UTBK kayak gitu. Bikin konten buat apa ya? Aduh, kok jadi ngeblank sih. Ini tuh judul besarnya sih cara jadi mythic di game Mobile Legends dalam waktu seminggu. Jadi di sini itu tujuan kontennya tuh pastinya buat inspirasi dan juga hiburan dan juga buat meyakinkan para noob-noob seperti kalian kayak gini. Buat jadi jago main Mobile Legends. Untuk siapa tentunya buat kita-kita yang masih remaja dan baru mau masuk ke dunia e-sport ya kan. Terus menentukan ide melalui impian pasti mau jadi e-sports yang foto-fotonya pada begini-begini gitu kan. Iya. Kita langsung aja ke poin-poinnya. Itu jadi gemeteran begini. Jadi ini ada 5 poin utama ya, yaitu kenali cara mainnya yang pertama. Itu bisa kita mulai dengan pertanyaan kontennya tuh apa nih yang paling menarik sih, awasi pergerakan minion. Oke, jadi di situ nanti akan ada penjelasan minion itu adalah tentara-tentara kecil yang akan menjaga tower-tower kecil yang akan kalian hancurkan. Itu biasanya dari musuh muncul satu-satu banyak gitu kan. Lalu di poin kedua itu ada pahami role tiap karakternya. Di sini tuh kita punya banyak karakter di game Mobile Legends. Nah, itu kita harus pahami tuh, ada yang tank, ada yang mage gitu kan. Kalau bingung sama istilah-istilahnya bisa download ya gamenya. Lalu di poin ketiga itu ada item apa yang paling mujarab gitu kan. Kita tuh dalam main Mobile Legends tuh kan ada kayak multivitamin lah buat si karakternya itu, misalkan bisa lebih kencang larinya, darahnya lebih tebal gitu. Nah, ini ada judul konten yang cukup menohok itu mana nih ya? Pakai item ini biar hidupmu lebih lama. Nah, jadi di situ tuh ada potion yang bikin life-mu nambah 100 gitu kan. Lalu di poin terakhir itu 4 dulu ya, apa? Oh ini nih. Kerja sama tim. Kerja sama tim itu ada judul yang oke tuh ini. Bukan KFC, combo ini bikin tim kamu jadi GG. Nah. Jadi di sini ada biasanya kan ada Johnson sama siapa itu yang satu lagi siapa? Odette. Nah, itu si Odette tuh bisa ikut tumpang Johnson buat nabrak musuh. Lalu kan musuhnya kan biasanya langsung nge-freeze tuh sebentar. Habis itu si Odette bakal nyerang dengan ulti dan kita bisa menang gitu. Gitu sih kira-kira. Sekian. Perkenalkan, nama saya Yulianti. Kesan saya pada acara hari ini seru, acaranya, materinya juga menarik. Terus untuk pesannya minggu depan supaya acaranya lebih lama lagi, supaya kita dapat memahami lebih dalam lagi materi tentang apa sih konten itu. Untuk harapannya di acara minggu depan yaitu lebih seru, lebih materinya lebih dilamain lagi. Terus kan katanya minggu depan ada praktek ya, kita semoga prakteknya itu sesuai dengan harapan. Terima kasih. Halo, nama saya Lintang. Jadi kesan pesan untuk acara hari ini itu asik banget, seru. Terus materi yang disampaikan juga padat, jelas. Jadi kayak lebih mengetahui konten creator lebih jelas lagi tuh kayak gimana. Terus dibawainnya juga enjoy, jadi semakin mudah untuk diserap. Untuk improvementnya mungkin durasi materinya diperbanyak lagi. Itu aja, terima kasih. Halo, nama saya Martin. Nama saya Franciscus. Di sini kami mau kasih pesan sama kesan tentang acara ini. Kesannya di sini setelah ada kakak dari buat ngajarin kami, Jadi lebih paham ya. ya jadi lebih paham Apa cara itu membuat konten. idenya tentang apa yang mau kita kontenin, caranya gimana, kita mulai sedikit paham.
dan semoga kedepannya lebih sukses selalu lah untuk ide ASI. Ide ASI. Yes. Makasih.